Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pharmacovigilance dengan fokus pembahasan pada obat pergolide atau Permax. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai identitas obat, masalah keamanan, proses pharmacovigilance, keputusan regulator, dan pelajaran klinis. Kami berharap pemaparan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya pemantauan keamanan obat setelah beredar di masyarakat. Adapun anggota kelompok kami yaitu Della Vita Aisyah, Irza Zakiah Azayaka atau dengan saya sendiri, dan Khairin Nisa. Identitas obat. Nama generik, pergolide. Nama dagang, Permax. Golongan terapi. Pergolide termasuk dalam golongan dopaminergic anti-Parkinson agents atau agonis reseptor dopamin. Jadi, secara farmakologis, obat ini bekerja dengan meniru efek dopamin di otak untuk membantu mengatasi gejala Parkinson. Pengobatan penyakit Parkinson atau Parkinson's disease biasanya diberikan bersama levodopa atau carbidopa pada pasien yang masih mengalami masalah gerakan meski sudah minum obat utama. Fungsinya lebih sebagai pendukung agar gejala motorik Parkinson bisa lebih terkendali. Baik, berikut masalah keamanan. A. Jenis efek samping berat. Yang pertama, penyakit katup jantung atau VHD, yang dimana terjadi fibrosis atau penebalan pada katup jantung yang menyebabkan katup tidak bisa menutup rapat, sehingga memicu aliran balik darah atau regurgitasi. Kedua, fibrosis serosa. Selain di jantung, fibrosis juga dilaporkan terjadi pada jaringan pleura atau paru, perikardium atau selaput jantung, dan retroperitoneal atau rongga perut. Ketiga, ada gagal jantung kongesif, yang dimana akibat dari kerusakan katup jantung yang parah, jantung dapat kehilangan kemampuan untuk memompa darah secara efisien. Keempat, ada psikosis dan halusinasi. Sebagai agonis dopamin, obat ini dapat memicu halusinasi visual atau auditory dan kebingungan atau confusion yang berat. Yang kelima, ada serangan tidur mendadak, yang dimana pasien dilaporkan tertidur tiba-tiba saat melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk saat mengemudi. B. KTD. Secara ilmiah, KTD ini disebabkan oleh sifat pergolide yang merupakan agonis kuat pada reseptor serotonin. Aktivasi reseptor ini pada sel interstitial katup jantung memicu proliferasi fibroblast atau pertumbuhan jaringan ikat yang berlebihan, yang akhirnya membuat katup menjadi kaku dan bocor. Bagian C, populasi terdampak. Berdasarkan studi epidemiologi dan laporan kasus, populasi yang paling berisiko meliputi yang pertama pasien penyakit Parkinson, atau populasi pengguna utama yang menerima dosis tinggi secara kronis. Studi menunjukkan sekitar 23% pasien Parkinson yang mengonsumsi pergolide mengalami regurgitasi katup tingkat moderat hingga berat. Yang kedua, ada pengguna jangka panjang dengan risiko meningkat signifikan pada penggunaan lebih dari 1 tahun. Penelitian di Ontario menunjukkan rasio bahaya atau hazard ratio sebesar 2,4 untuk penyakit katup pada mereka dengan paparan 1 hingga 4 tahun. Ketiga, pasien restless leg syndrome atau RLS. Meskipun dosis untuk RLS biasanya lebih rendah daripada Parkinson, kasus kerusakan katup jantung tetap ditemukan pada populasi ini. Yang terakhir, ada populasi lansia. Karena prevalensi Parkinson lebih tinggi pada lansia, kelompok usia di atas 60 tahun menjadi yang paling banyak terdampak secara statistik. Baik, selanjutnya ada proses pharmacovigilance. A. Bagaimana ADR terdeteksi? ADR atau efek samping obat dideteksi melalui beberapa jalur utama. Yang pertama, laporan spontan seperti tenaga kesehatan, yang bisa disebut dengan dokter, apoteker, perawat, atau pasien yang melaporkan kejadian yang dicurigai sebagai efek samping setelah minum obat. Kedua, ada studi post atau marketing, yang dimana riset lanjutan yang dilakukan produsen obat untuk memantau keamanan jangka panjang. Ketiga, ada literatur ilmiah,
yaitu publikasi kasus medis di jurnal kesehatan oleh para peneliti atau klinisi. Keempat, ada sistem tambang data atau data mining yang digunakan untuk algoritma untuk menyisir database besar guna menemukan pola atau sinyal keamanan baru yang tidak biasa. B. Pelaporan awal atau spontaneous reporting. Di Indonesia, pelaporan ini dikelola oleh BPOM melalui Pusat Pharmacovigilance Nasional. Prosesnya biasanya mengikuti alur berikut. Yang pertama, siapa yang melapor? Tenaga kesehatan, industri farmasi atau konsumen. Kedua, metodenya seperti apa? Bisa menggunakan yellow form atau formulir kuning yang kini sudah digital melalui aplikasi e-Meso. Ketiga, ada kriteria laporan seperti apa? Minimal mencakup 4 elemen. Yang pertama, pelapor yang dapat diidentifikasi. Kedua, ada pasien yang dapat diidentifikasi. Ketiga, nama produk obat yang dicurigai. Keempat, detail kejadian efek samping yang dialami. Selanjutnya, C. Investigasi regulator. Setelah laporan masuk, regulator tidak langsung menyalahkan obat tersebut. Mereka akan melakukan investigasi mendalam yang disebut sebagai analisis kausalitas. Berikut beberapa tahap investigasi yang akan dilakukan. Yang pertama, validasi sinyal dengan memeriksa apakah laporan tersebut hanya kebetulan atau memang ada pola yang kuat antara obat dan gejala. Kemudian yang kedua ada penilaian kausalitas dengan menggunakan skala seperti skala Naranjo atau algoritma WHO untuk menentukan tingkat keterkaitannya, seperti pasti, kemungkinan besar, mungkin atau tidak mungkinnya. Ketiga ada evaluasi resiko hingga manfaat. Menilai apakah efek samping tersebut sangat berbahaya sehingga mengalahkan manfaat obatnya. Dan yang terakhir, tindakan regulasi. Jika terbukti berbahaya, regulator bisa mengambil tindakan seperti perubahan label atau peringatan baru, pembatasan dosis atau penarikan obat dari pasar, atau recall. Selanjutnya, keputusan regulator. A. Penarikan obat withdrawal. Obat pergolid adalah agonis dopamin turunan ergot yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson. Namun setelah penggunaan luas di masyarakat, ditemukan peningkatan resiko valvular heart disease atau kelainan katup jantung akibat efek fibrotik pada katup jantung. Adapun dasar penarikan. Yang pertama, studi epidemiologi menunjukkan hubungan antara pergolid dan regurgitasi katup jantung. Kedua, mekanisme. Stimulasi reseptor serotin H5HT2B pada katup jantung, proliferasi fibroblast, fibrosis katup. Dan terakhir, resiko meningkatkan pada penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi. Kemudian, tindakan regulator. Yang pertama, tahun 2007, US Food and Drug Administration FDA meminta penghentian pemasaran pergolid di Amerika Serikat. Kedua, perusahaan produsen secara sukarela menarik produk dari pasar. Yang terakhir, beberapa negara Eropa juga menghentikan izin edar melalui keputusan European Medicines Agency (EMA) yang dimana obat tidak lagi tersedia secara komersial karena resiko dianggap lebih besar dibanding manfaatnya. Kemudian B. Pembatasan penggunaan (restriction). Sebelum penarikan total, regulator sempat menerapkan pembatasan ketat seperti digunakan hanya jika terapi lain, misalnya agonis dopamin non-ergot tidak efektif. Tidak diberikan pada pasien dengan riwayat penyakit katup jantung. Yang terakhir, wajib dilakukan pemeriksaan ekokardiografi sebelum dan selama terapi. Namun, karena resiko tetap tinggi meskipun dengan monitoring, akhirnya diputuskan penarikan total di banyak negara. C. Penarikan keamanan (safety warning). Sebelum keputusan penarikan, regulator mengeluarkan A. Black box warning, peringatan kotak hitam, yaitu peringatan resiko kelainan katup jantung serius, anjuran pemantauan
pengetahuan fungsi jantung secara berkala. B. Dear Healthcare Professional Letter, yaitu surat resmi kepada tenaga kesehatan tentang risiko kardiotoksisitas. Terakhir, rekomendasi penghentian terapi jika ditemukan kelainan katup. Adapun pelajaran klinis, dampak ke praktik farmasi. Pelajaran dari kasus pergolit mengubah cara industri farmasi dan klinis memandang efek samping jangka panjang yang tidak terdeteksi selama uji klinis awal. Yang pertama, identifikasi toksitas, yaitu pelajaran klinis menunjukkan bahwa efek samping tidak selalu muncul segera. Pada pergolit, kerusakan katup jantung, valvular heart disease, bersifat kumulatif. Semakin lama dan semakin tinggi dosisnya, semakin besar resikonya. Kedua, mekanisme reseptor spesifik, yaitu peneliti menemukan bahwa pergolit mengaktifkan reseptor 5-HT2B di katup jantung yang memicu pertumbuhan jaringan fibrotik. Pergolit menunjukkan bahwa efek samping serius bisa muncul dari interaksi obat dengan reseptor yang bukan target utama. Karena itu, screening reseptor non-target wajib dilakukan agar obat aman dipakai. Yang terakhir, pergeseran terapi di apotek, yaitu begitu diketahui bahwa pergolit berisiko merusak katup jantung, obat ini segera ditarik dari pasaran. Para pasien kemudian dipindahkan ke obat yang lebih aman, pramipexole, atau ropinirole, yang tetap bekerja efektif sebagai agonis dopamin, tetapi tidak menimbulkan bahaya pada reseptor 5-HT2B. Dengan cara ini, terapi tetap berlanjut tanpa mengorbankan kesehatan jantung pasien. Selanjutnya, pencegahan di masa depan. A. Screening preklinis yang lebih ketat. Kini, setiap obat baru yang bekerja pada sistem saraf pusat atau serotonin wajib diuji apakah punya afinitas terhadap reseptor 5-HT2B. Jika terbukti mengaktifkan reseptor ini, pengembangannya biasanya langsung dihentikan atau diawasi sangat ketat sejak tahap awal. Kemudian, B. Pemantauan ekokardiografi rutin. Sebagai pencegahan untuk obat-obat sejenis yang masih beredar seperti cabergoline dalam dosis tinggi, protokol klinis kini mewajibkan pemeriksaan jantung atau ekokardiografi sebelum terapi dimulai dan pemantauan rutin setiap 3-6 bulan selama masa terapi untuk mendeteksi perubahan katup secara dini sebelum gejala klinis muncul. C. Penguatan sinyal epidemiologi. Untuk mencegah kasus serupa, regulator kini memakai Real World Evidence atau RWE. Mereka memantau data asuransi dan rekam medis elektronik untuk mendeteksi lebih cepat jika ada peningkatan kasus penyakit katup jantung pada pengguna obat tertentu, bahkan sebelum laporan resmi masuk ke BPOM. D. Pengetatan Risk Management Plan atau RMP. Untuk obat-obat dengan struktur kimia mirip pergolide, industri farmasi wajib menyertakan RMP yang mencakup pendaftaran pasien atau patient registry dan edukasi wajib kepada dokter spesialis saraf mengenai risiko kardiovaskular. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 7 mengenai pharmacovigilance pada obat pergolide atau Permax. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami, sehingga kami sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.